Jadi ketika kemudian mereka orang yang beriman membuka gerbang itu, ternyata diambil pemandangan yang luar biasa, mereka menjadi keras semuanya dan sebagian mereka jadi babi. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang muda-muda semua dikutuk jadi kera, dan yang babi itu yang tua-tua. Jadi yang tua dikutuk jadi babi, yang muda-muda dikutuk jadi kera. Ada yang mengatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian tafsir kita, masih membahas surah Al-Baqarah ayat ke 62 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian dan kami angkat bukit Saina di atas dirimu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, pastilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih berbicara tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman di sini? Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dalam Al-Baqarah 62 maksudnya adalah dari kaum Ibrahim. Di zaman Ibrahim, yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, itulah yang tercantum dalam Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu. Ada juga yang mengatakan amanu di sini artinya orang-orang munafik yang mereka mengklaim beriman. Sebagaimana masyhur, bagaimana watak orang-orang munafik, zahirnya mengatakan kami beriman tapi batinnya meletakkan kekufuran. Kemudian juga Allah mengatakan walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Bani Israel sebenarnya banyak, bukan Yahudi saja, karena sudah saya jelaskan nasab dari putra-putra Yakub. Ada 12 putra. Dan salah satu putranya namanya Yahuda, sehingga turunannya disebut Yahudi.
Tapi karena memang Allah karuniakan kepada orang-orang Yahudi dari turunannya rata-rata banyak yang jadi raja Bani Israel, sehingga akhirnya kabilah-kabilah yang lain dari Bani Israel tidak dikenal. Yang dikenal adalah orang-orang Yahudi. Apalagi banyak peristiwa dan kejadian yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi mereka. Dan Yahudi kemudian dianggap sebagai sebuah agama, diutus kepada mereka Musa dan diturunkan kepada mereka Taurat. Walladhi wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu Nasara. Kenapa disebut Nasara? Karena linusratihim li Isa bin Maryam, karena mereka menasabkan diri para pembela Isa. Makanya mereka disebut dalam Al-Quran ketika bicara tentang pengikut Nabi Isa, mereka mengatakan nahnu ansarullah. Makanya kemudian dinisbatkan kepada mereka kalimat Nasrani. Ada juga mereka disebut Nasara. Wasabiin, adapun orang-orang Sabiin, as-Sabi dalam bahasa Arab itu disebut isim mangkus seperti al-Qadi, as-Sabi gitu ya. Dan asal kalimat as-Sabi itu artinya khuruj, keluar, karena as-Sabi ini agamanya tidak jelas. Jadi keluar dari agama satu masuk ke agama yang lain, kemudian keluar lagi cari lagi agama lain. Jadi keluar masuk agama. Jadi intinya tidak beragama gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Sabi ini mengumpulkan pemahaman-pemahaman dari semua agama dijadikan satu. Mungkin kalau sekarang liberal gitu ya, semua agama diambil semuanya. Ada juga yang mengatakan As-Sabi'in ini bagian daripada ahli kitab, sebagaimana pendapat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan ada juga yang mengatakan As-Sabi' artinya pengikut Nabi Allah Yahya. Tetapi apakah orang yang beriman di zaman Nabi Ibrahim, ataukah orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun As-Sabi'in, kalau mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, percuma. Makanya Allah mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau seandainya mereka-mereka ini mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti nabi-nabi yang diutus kepada mereka dan hari akhir, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka dapat pahala. Dan kalau seandainya mereka tidak beriman, lalu apa penasaban mereka kepada agama-agama di zamannya? Mengatakan bahwa kami pengikut Ibrahim, kami pengikut Musa, Isa atau yang lainnya, kalau seandainya mereka tidak beriman. Makanya sebagian para ulama mengatakan, apakah ayat ini bicara tentang sebelum diutusnya Nabi ataukah setelah diutusnya Nabi? Sebab kalau sudah diutusnya Nabi, walaupun mereka pengikut Ibrahim, walaupun mereka pengikut Musa, walaupun mereka pengikut Yahya ataupun Isa, maka tidak ada gunanya. Kenapa? Walaupun mereka beriman, kalau mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Siapapun yang mencari selain agama yang dibawa Nabi, maksudnya agama Islam, selain tidak diterima, termasuk orang rugi. Karena agama yang diridhoi satu-satunya hanyalah Islam. Bagi ulama yang membawa bahwa ayat ini dihapus dengan waman yabtagi ghairil islami dina, berarti tidak ada gunanya mereka beriman kepada agamanya mereka masing-masing. Tapi kalau ayat ini dibawa kepada sebelum Nabi, mungkin. Karena bagaimanapun sebagian ulama mengatakan bahwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuat tartib zamani, tartib sesuai dengan zaman. Artinya orang-orang di masa Ibrahim yang beriman kepada Ibrahim, maka mereka orang yang paling mulia di zamannya. Orang-orang Yahudi yang beriman kepada Musa, mereka orang yang paling mulia di zamannya. Orang yang beriman kepada Isa atau kepada Yahya, Nasrani atau Sabi'in, maka orang yang paling mulia di zamannya. Itu kalau mengikuti tafsiran bahwa ayat ini terjadi sebelum diutusnya
Nabi SAW. Tapi kalau sudah diutusnya Nabi, maka keimanan mereka tidak ada gunanya. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidak satupun Yahudi dan Nasrani yang mendengar kedatanganku summa lam yu'min bi, kemudian tidak beriman kepadaku, kanat min ashabil jannah, kanat min ashabi jahannam, maka mereka termasuk orang-orang yang akan masuk neraka jahannam. Jadi nggak ada cerita. Tidak boleh ada orang Yahudi atau Nasrani atau Sabi'in atau orang-orang di zaman Nabi Ibrahim yang kedatangan Nabi SAW kemudian tidak mengikuti Rasul, kecuali sesat mereka. Makanya Rasul mengatakan, laukana Musa, dalam riwayat Isa hayyan, kalau seandainya Musa dan Isa hidup, summa taba'tu, kemudian kalian mengikuti dia, wa taraktumuni, dan meninggalkan aku, kata Rasulullah, la dhalaltum, kalian pasti sesat. Maka di sini ada dua penafsiran para ulama. Kemudian Allah mengatakan, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan, dan beramal saleh, menunjukkan bahwa konsekuensi iman itu adalah amal. Kemudian falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzan, maka pahalanya akan diberikan kepada Rabb mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Kemudian Allah mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian. Jadi Nabi Musa ini masih di Ardutih, peristiwanya masih di negeri Linglung. Jadi ketika Musa alaihi salatu wassalam berada di negeri Tih itu, mereka kan tidak bisa keluar dari situ selama 40 tahun. Secara otomatis harus ada undang-undang yang mengatur Bani Israel ini. Karena 40 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Kalau tidak ada undang-undang bagi mereka, kacau kehidupan masyarakat. Akhirnya kemudian mereka pun meminta undang-undang kepada Musa. Maka Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Musa alaihi salatu wassalam membawa nuqabah, orang-orang pilihan yang jumlahnya 12 orang itu, diajak oleh Musa untuk mengambil Taurat. Di mana? Di Bukit Saina. Berangkatlah 12 orang pilihan bersama Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa berangkat duluan dan 12 orang pilihan ini belakangan. Singkat cerita, maka Musa alaihi salatu wassalam pun kemudian berjumpa dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa dengan memandatkan Taurat. Dan ini kitab yang sangat masyhur dari kitab-kitab Bani Israel. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab langit diawali dengan suhuf. Tidak ada namanya, hanya suhuf saja. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Sebagiannya diberikan kepada Syith, kepada Idris, kepada Ibrahim, gitu ya. Maka Musa alaihi salatu wassalam dianugerahkan Taurat, dan dalam bahasa mereka disebut perjanjian lama. Adapun Injil berbeda dengan Taurat. Ada yang mengatakan Taurat itu lebih sempurna dari segi ahkam, penjelasan hukum-hukum, dibandingkan Injil. Karena Injil sendiri ditulis bukan oleh Nabi Isa, tapi Isa mengajarkan kepada murid-muridnya sebelum diangkat ke langit. Kemudian murid-muridnya ini menyebar untuk mendakwahkan syariat Isa. Maka muncullah beberapa Injil yang ditulis oleh murid-muridnya. Di sana ada Lukas, di sana ada Matta, di sana ada Yohanna, macam-macam, ada 4 Injil. Sehingga kemudian berbeda penjelasan satu Injil dengan yang lainnya, karena ini kan berasal dari murid-murid yang berbeda. Ya, jadi Isa punya murid-murid, masing-masing muridnya nulis Injil, gitu ya. Mereka menulis apa yang mereka dapati dari wejangan-wejangan Isa bin Maryam sebelum Isa diangkat ke langit. Sehingga akhirnya banyak perbedaan antara Yohanna, kemudian Lukas, kemudian Matta, kemudian yang lainnya. Dari situlah kemudian
banyak terjadi penyimpangan, terutama setelah berlalu 200-300 tahun setelah wafatnya Isa bin Maryam. Banyak kemudian orang-orang Yahudi merusak ajaran Nasrani. Akhirnya muncul pemahaman Isa Tuhan lah, Isa anak Tuhan lah, Isa satu di antara tiga Tuhan, macam-macam pemahaman mereka. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Isa Taurat. Taurat ini satu-satunya kitab yang dicatat langsung oleh tangan Allah Azza wa Jalla dalam lauh sebuah papan. Akhirnya kemudian Musa membawa Taurat itu. Rupanya ketika di perjalanan Allah sudah ngasih tahu bahwa kaumnya itu sesat, disesatkan oleh orang namanya Samiri. Ketika Samiri membuat anak patung sapi, akhirnya 70.000 murtad menyembah patung anak sapi. Ditinggal 40 malam bisa murtad tuh. Dan di akhir zaman bukan 40 malam saja kata Rasulullah. Nanti di akhir zaman itu ada orang yang pagi hari mukmin, malam hari sudah kufur. Malam hari mukmin, pagi hari sudah kufur. Mereka berani menjual agama mereka dengan dunia yang sangat murah kata Nabi. Lebih cepat lagi nanti umat Muhammad itu kufurnya ya. Karena pagi beriman, malam sudah kufur. Ini masih mendingan 40 malam kan. Dan itu terjadi di akhir zaman kata Nabi SAW. Intinya sesampainya Musa alaihi salatu wassalam dengan papan Taurat itu melihat kondisi Bani Israel sudah murtad, marah Musa sampai kemudian papan Taurat itu dibanting. Kemudian akhirnya pecah. Sehingga akhirnya kemudian ketika dirangkai, sehingga banyak yang kemudian ya mungkin kalau kita katakan ini lembaran nih berkecai kemudian ditumpuk-tumpuk, akhirnya halamannya berbeda-beda jadinya. Sejak itulah penyimpangan Bani Israel kepada Taurat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id akhadna mitsaqakum." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat kepada kalian bukit Tur. Wa rafa'na fawqakumut Tur. Kenapa Allah angkat bukit Tur? Karena ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat kemurtadan mereka, akhirnya mereka pun dinasihati Nabi Musa alaihi salatu wassalam suruh bertobat. Tetapi mereka enggan tobat. Ketika mereka enggan tobat itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan mengangkatkan satu bukit di atas kepala mereka. Ada yang mengatakan Tur itu satu bukit namanya Tur. Ada juga yang mengatakan ya semua gunung di zaman itu disebut Tur. Ya gunung-gunung terdekat lah gitu ya. Kemudian diangkat, diletakkan kepala mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan ketika gunung itu baru saja terangkat gitu ya, maka mereka langsung tobat dan sujud. Cuman sujud mereka tidak sempurna. Jadi sambil sujud ngelirik ke langit gitu ya. Gini sujudnya. Sujudnya bukan kalau kita kan betul-betul sujud. Sujud mereka sambil begini gitu, tengok bukit di atas. Maka sampai sekarang orang Yahudi tidak benar sujudnya. Karena pendahulu-pendahulu mereka seperti itu sujudnya. Ya. Kenapa mereka sujud langsung tobat gitu sambil melirik ke atas gitu ya? Karena mereka tahu bahwa azab Allah Subhanahu wa taala ada di atas kepala mereka. Dari sini Musa alaihi salatu wassalam memaksa mereka dengan bahasa kita ini mau ikut Taurat, mau ikut undang-undang Taurat, ataukah bukit yang di atas kepala kalian dilemparkan kepada kepala-kepala kalian. Makanya Allah mengatakan khudhu ma atainakum. Khudhu ma atainakum, ambillah ma atainakum biquwah, apa yang telah kami datangkan kepada kalian biquwatin, dengan sungguh-sungguh. Kalau mau tobat, tobat sungguh-sungguh. Jangan kemudian tobat asal-asalan gitu ya. Kemudian wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudhu ma atainakum biquwah. Ketika Nabi Musa memaksa mereka mau tobat atau tidak. Kalau tidak tobat, kalian akan mati dengan dibantingnya bukit Tur di atas kepala kalian. Tapi kalian kalau mau tobat, maka gunung ini tidak akan dibanting kepada kepala kalian, tetapi tobatnya dijelaskan dari ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum
innallaha huwat tawwabur rahim. Maka kalian harus saling bunuh di antara kalian. Saling membunuh di antara kalian itulah tobat kalian. Dan tentu mati di atas tobat jauh lebih baik dibandingkan mati di atas kesyirikan. Karena mereka menyembah ijen, menyembah patung anak sapi. Maka mereka bertobat semuanya, kemudian saling bunuh di antara mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, wadhkuru, dan ingatlah, ma fihi, apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini Allah ingatkan orang-orang Yahudi Bani Israel yang ada di kota Madinah di zamannya. Lihat bapak kalian seperti itu, nenek moyang kalian seperti itu. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tetapi apa yang terjadi dengan Bani Israel? Bani Israel itu memang betul-betul ya, sudah jelas-jelas kawannya bertobat, kemudian saling membunuh gitu. Ini yang hidup, yang sisa yang hidup itu yang menyaksikan bagaimana mereka saling membunuh sehingga 70.000 mati bergelimpangan. Apa yang terjadi? Summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling lagi. Ya. Mimba didzalika, setelah peristiwa itu, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karunia Allah kepada kalian, rahmatnya kepada kalian, tentu kalian termasuk orang-orang yang rugi. Jadi rahmat Allah luar biasa diberikan kepada Bani Israel. Mereka sudah bermaksiat, bertobat Allah ampuni, maksiat lagi, bertobat Allah ampuni. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala, wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Jadi rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Makanya kita tahu, kalau kita cerita tukang sihir di zaman Musa, tukang sihir di zaman Musa itu tidak pernah satu kali pun beriman kepada Allah, beramal pun tidak. Mereka sehari-hari hanya belajar sihir, dan sihir kesyirikan. Ketika kemudian berduel dengan Musa alaihi salatu wassalam, kemudian akhirnya mereka tidak sanggup melawan Musa, akhirnya bertobat, kemudian sujud 1 kali selama hidup mereka. Kemudian setelah itu Fir'aun marah dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum, kalian berani beriman sebelum aku izin, akan kubunuh kalian. Akhirnya Fir'aun membunuh tukang-tukang sihir itu. Tukang sihir ini selama hidupnya tidak beriman, tidak beramal, tapi dia di akhir hidupnya tobat, kemudian sujud. Kemudian setelah itu dibunuh Fir'aun. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Lihat tukang-tukang sihir itu, di pagi hari saharatun fajarah, di sore hari syuhadaun bararah katanya. Di pagi hari menjadi tukang sihir yang jahat, di sore hari sudah menjadi syuhada yang baik. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Kenapa Allah mereka masukkan? Itu menunjukkan rahmat karunia Allah Azza wa Jalla. Dari sini ada pelajaran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu juga ada kisah satu orang membunuh 99 jiwa. Akhirnya ingin tobat. Salah orang minta fatwa. Datang kepada seorang ahli ibadah yang enggak punya ilmu. Dia mengatakan, Tuhan, saya ingin bertobat, adakah tobat bagiku? Kata rahib pendeta ini mengatakan, tidak ada, dosamu sudah membumbung ke langit katanya. Marahlah dia, ditusuknya si rahib itu, genaplah 100 jiwa. Akhirnya dia tidak putus asa mencari orang-orang yang bisa mengantarkan dia kepada tobatnya. Berjumpalah dengan seorang alim, betul-betul alim. Kata orang alim ini, kau bisa bertobat dan diterima tobatmu asal kau cari lingkungan yang baik. Di sana ada desa, semua orang baik, orang soleh, orang taat. Kau gabunglah bersama mereka. Berjalanlah orang ini ke desa yang dituju orang alim. Di tengah jalan belum sampai udah mati. Ketika mati datang 2 malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ruhnya pantas masuk neraka. Sudah 100 nyawa dia bunuh. Kata malaikat rahmat, tidak, ruhnya harus masuk surga. Kenapa? Karena sudah keinginan bertobat. Akhirnya tarik-tarikan dia. Maka Allah utus malaikat qadi pemutus. Kata malaikat pemutus ini, sudah gini saja, ukur saja bumi itu dari arah dia mati ke arah tempat yang dituju, atau dari arah mati ke tempat dia bertanya kepada orang alim,
kalau dia dekat kepada tujuan, masukkan ke surga. Tapi kalau masih jauh dan dekat kepada orang yang ditanya, masukkan ke neraka. Subhanallah. Hakikatnya bumi itu sebenarnya dia lebih jauh kepada desa yang dituju dan lebih dekat kepada orang yang bertanya. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, Allah lipat bumi itu sehingga kemudian desa yang dituju jauh lebih dekat dibandingkan orang alim yang ditanya. Akhirnya kemudian yang berhak mendapatkan terus siapa? Malaikat rahmat. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Bani Israel ada dua orang bersaudara. Dua-duanya ini bersaudara, tapi yang satu orang ahli ibadah, yang satunya pula ahli maksiat. Kan begitu ya dalam keluarga itu. Kadang-kadang kita sudah ngaji, keluarga mungkin satunya masih maksiat gitu ya. Dalam keluarga kan tidak semuanya baik, ya tidak semuanya jahat. Pasti di antara lingkungan itu pasti ada yang baik, ada yang jahat. Jadi zaman Bani Israel ada dua orang, satu alim, abid, satu jahat. Yang abid ahli ibadah ini memang baik, setiap hari nasihati saudaranya, tub ilallah, bertobatlah kau kepada Allah, si maksiat aja kau ini. Nggak mau didengar juga. Kemudian besoknya dinasihati, tidak bosan lah orang ini terus menasihati. Sampai di sini bagus, karena memang kewajiban kita menasihati orang jahat. Tapi masalahnya dia tidak bisa mengontrol emosi. Ketika saudaranya ini bermaksiat yang menurut pandangan dia maksiatnya tidak bisa ditolerir, ini sudah parah ini maksiatnya. Akhirnya dia emosi, kemudian ngomong sembarang. Lam tatub, kalau kau tidak bertobat, wallahi, bersumpah pula dia, wallahi demi Allah, la yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu, bahkan engkau tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Dengan pastinya dia mengatakan seperti itu. Dia tidak tahu bahwa rahmat Allah itu luas. Allah itu wasi'at rahmatuhu, rahmatnya luas dibandingkan kemurkaannya. Makanya pintu surga itu adalah 8, pintu neraka itu ada 7. Kenapa pintu surga lebih banyak dibandingkan pintu neraka? Karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Akhirnya kemudian ketika keduanya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga, yang ahli ibadah Allah masukkan ke neraka. La haula wala quwwata illa billah. Apa alasannya? Yang ahli maksiat ini karena dia bermaksiat, maksiatnya masih tahta masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah, karena dia tidak melakukan kesyirikan. Tetapi yang ahli ibadah sudah bersumpah, dan sumpahnya melampaui takdir Allah dengan mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Siapa yang punya ampunan? Engkau apa Allah? Allah tidak akan mengeluarkan dari api neraka. Siapa yang punya neraka? Allah yang punya neraka. Suka-suka Allah memasukkan, mengeluarkan. Karena dia sudah bicara melewati takdir Allah, Allah masukkan ke neraka. Lihat bagaimana orang ini masuk neraka bukan karena membunuh loh, bukan karena minum khamar, bukan karena berzina, karena dosa lisan. Hanya ngomong begitu masuk neraka. Kenapa? Karena lisan ini satu kalimat saja kalau membuat Allah murka sudah cukup dimasukkan orang itu ke neraka. Lihat hadis Rasul, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqilaha balan min sukhtillah yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba berbicara satu kalimat. Lihat bahasa Rasul, satu kalimat. Rasul tidak mengatakan berkalimat-kalimat, cukup satu kalimat saja, tetapi terkandung kemurkaan Allah di dalamnya, dan dia ucapkan tidak sadar. Subhanallah. Yang satu kalimat yang terkandung kemurkaan Allah itu dia ucapkan tidak sadar. Mungkin lagi emosi dia ngomong gitu ya, tetapi mengakibatkan orang yang bicaranya masuk ke dalam jahanam sejauh lebih jauh dibandingkan barat dan timur. Kata Rasul, ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Dari sini penting orang menjaga lisan itu. Jangan sampai menyinggung orang, jangan sampai menghina orang, jangan sampai orang akhirnya tidak tenang karena ucapan kita, tulisan kita macam-macam ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Bani Israel walaupun begitu degilnya masih juga Allah berikan karunia dan rahmat kepada mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi bagaimana watak Bani Israel. Allah mengatakan, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfahu wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang dihinakan. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang. Ayat ini memang kurang lengkap, tetapi kita ambil sebagai penjelasan yang lengkap pada surah Al-A'raf. Dan karena ayat ini disebut kisah Ashabus Sabti dalam surah Al-A'raf, tepatnya pada ayat 162 atau 163. Jadi kisahnya begini. Nabi SAW ketika sampai hijrah ke Madinah, kita tahu orang-orang Madinah ketika itu mayoritas orang-orang Yahudi, karena Yahudi terdiri dari 3 kabilah di Madinah itu. Ada namanya Bani Quraidah, ada namanya Bani Qunaiqah, ada namanya Bani Nadir. Itu kabilah-kabilah besar Yahudi. Dan yang paling besar namanya Bani Qunaiqah karena yang menguasai perekonomian Yathrib atau Madinah kala itu. Jadi Nabi SAW selalu berdialog dengan orang-orang Yahudi, selalu berdialog dengan orang-orang Yahudi, dan terkadang Yahudi pun mengetes Nabi untuk kebenaran risalahnya. Jadi karena orang-orang Yahudi itu mereka sulit didakwahi, sangat sulit didakwahi. Beda dengan orang Nasrani. Di zaman Rasul banyak orang masuk Islam, orang-orang Nasrani, tapi orang Yahudi sedikit. Walaupun pemimpin mereka Abdullah bin Salam masuk Islam dari pemimpin Yahudi, tetap saja orang Yahudi tidak beriman. Ya. Jadi Nabi SAW ingin bertanya kepada mereka tentang kakek buyut mereka. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan, kalian seperti ini, saya mau tanya kepada kalian tentang Ashabus Sabti. Dulu kakek buyut kalian ada yang disebut dengan Ashabus Sabti, orang yang memuliakan hari Sabtu. Bagaimana sahnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 123, Allah mengatakan was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Tanyakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi Madinah itu tentang sebuah negeri yang terletak di dekat lautan. Ada yang mengatakan negeri ini namanya Ailah, ada yang mengatakan negeri ini Madian. Tapi yang jelas bahwa nama tidak penting. Kalau memang penting tentu disebutkan dalam Al-Quran, karena Quran itu mengambil ibrah dan pelajaran. Cuman ahli tafsir ada yang mengatakan tempat yang dimaksud itu adalah Ailah, dan ada yang mengatakan Madian. Itu perkampungan nelayan memang hidup di tepian lautan. Orang-orang Yahudi semuanya di situ. Kemudian Allah mengatakan, "Id ya'duna fi sabti, id ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surra'an, wa yawma la yasbituna la ta'tihim." Apa yang terjadi? Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Begini ya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menawarkan kepada Yahudi atau Nasrani satu hari yang disebut dengan hari sakral, di mana mereka satu hari itu diperuntukkan untuk beribadah, tidak boleh untuk dunia. Perang tidak boleh, cari ma'isyah tidak boleh, bekerja tidak boleh, pokoknya hari itu khusus ibadah. Dan Allah tawarkan hari Jumat, tapi mereka tidak mau mengambil hari Jumat, mereka mengambil hari Sabtu. Kemudian Nasrani mengambil hari Ahad, dan Allah pilihkan Islam hari Jumat. Jadi Allah yang memilihkan Jumat kepada kita. Tapi mereka kemudian tersesat dari hari Jumat mengambil hari Sabtu. Orang Nasrani tersesat dari hari Jumat dan mengambil hari Ahad. Bukan tidak ada alasan. Orang-orang Yahudi mengambil hari Sabtu itu karena kita tahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sittati ayyamin, pada tempo 6 hari. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dimulai dari hari Ahad, kemudian Senin bumi selesai, kemudian Allah naik ke langit, kemudian Allah menciptakan langit hari Selasa dan hari Rabu, kemudian selesai langit
Maka hari Kamis dan Jumat Allah turun lagi ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan fasilitas bumi. Allah ciptakan gunungnya, sungainya, hutannya, binatangnya, macam-macamnya di situ. Maka genaplah berapa? 6 hari. Fi sittati ayyam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kelelahan. Kemudian beristirahatlah di hari Sabtu. Jadi orang-orang Yahudi kemudian mengambil hari Sabtu hari rehat mereka, karena itu hari rehatnya Allah Subhanahu wa taala setelah lelah menciptakan langit dan bumi, katanya begitu. Maka Allah bantah dalam Al-Qur'an, wa ma massana min lughub. Kami tidak tersentuh dengan kelemahan, keletihan, kata Allah. Enak saja Allah lelah katanya. Kalau Allah lelah masalah. Ya, kenapa masalah? Nabi Musa kan tanya, "Ya Rabb, kenapa kau tidak tidur?" katanya. Jadi Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Kenapa kau tidak tidur?" katanya. Akhirnya Allah mengatakan gini, "Musa, kau berdiri depan. Kau pegang 2 mangkok dengan kedua tangan, isi air." Akhirnya Musa begini terus, akhirnya ngantuk. Pas ngantuk-ngantuk tertidur sesaat, akhirnya mangkoknya jatuh, prang, kemudian pecah semuanya. Kata Allah, "Ya Musa, kalau seandainya aku ngantuk, seperti itulah alam semesta." Hancur semuanya gitu. Artinya bahwa tidak semua sifat yang kurang bagi Allah, tidak semua sifat yang sempurna bagi manusia sempurna bagi Allah. Mungkin bagi manusia tidur sempurna, kalau orang tidak tidur masalah tuh. Tetapi tidak semua yang sempurna bagi makhluk kalau diterapkan kepada Allah jadi sempurna, tidak. Justru ketika Allah tidak ngantuk, tidak tidur, itulah sifat sempurna bagi Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali, jadi Allah Subhanahu wa taala memilihkan hari Jumat, tapi orang Yahudi tidak mau, milihlah hari Sabtu. Dan Nasrani pun malah mengambil hari Ahad. Allah pilihkan Jumat kepada kaum muslimin. Intinya bahwa Sabtu menjadi hari sakralnya orang-orang Yahudi. Lah di zaman itu, di kampung Aila ataupun di kampung Madian yang tepian lautan itu, mereka diberikan aturan tidak boleh melakukan aktivitas dunia di hari Sabtu, tidak boleh kerja, tidak boleh ke laut, tidak boleh perang, tidak boleh apapun. Mereka harus masuk ke tempat-tempat ibadah mereka. 1 hari itu mereka harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, idh ya'duna fi sabti, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Kenapa mereka melanggar? Begini, kebiasaan mereka, ma'isyah mereka itu hanya satu, mereka mencari ikan, itulah penghidupan mereka. Mereka penghidupan sebagai nelayan, tidak ada lagi pekerjaan kecuali nelayan. Sementara kemudian Subhanahu wa taala uji mereka dengan hari Sabtu. Kenapa demikian? Di hari-hari yang lain ikan itu tidak tampak, yang mereka ke laut ya dapat, tapi sekedarnya. Tetapi dari Sabtu ikan itu pula muncul, bisa dilihat oleh mereka, loncat-loncat, bisa ditangkap dengan tangan, ke pinggir-pinggir lagi, apa enggak enak? Enggak usah dipancing, enggak usah dijaring, datang ke laut ditangkap saja, loncat-loncat, kayak manggil-manggil, sini bang kan gitu. Jadi mereka akhirnya kemudian orang-orang yang kurang iman itu, makanya Allah di sini mengatakan apa? Idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surra'an, katanya. Allah mengatakan apa? Ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka pada hari Sabtu, surra'an, terapung-apung di permukaan air. Saking banyaknya di lautan itu, semua terapung ikannya, loncat-loncat, nampak gitu, bisa ditangkap dengan tangan. Tapi anehnya, wa yauma la yasbituna la ta'tim, tapi di hari selain Sabtu tak pula ikan itu muncul. Ikan itu tidak tahu kemana, tapi kalau datang hari Sabtu kok ada pula ikan itu. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji Bani Israel. Allah uji itu, kuat nggak imannya. Akhirnya kemudian ada sebagian orang-orang fasik dari kampung tersebut membuat khilah, ingin membuat makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makir. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Akhirnya mereka ketika sudah masuk hari Sabtu, belum masuk hari Sabtu, ketika kan hari dalam Islam itu ketika terbenam matahari. Pamannya ini Jumat, besok mau Sabtu, berarti ketika Jumat sore terbenam matahari, berarti masuklah hari Sabtu kan itu.
Jadi mereka pandai, mereka jaring di sore hari Jumat. Dipasanglah jaring-jaring mereka itu. Jadi mereka dikeruk, dibuat jalan, ya dibuat jalan supaya ikannya nanti kalau ada masuk ke perangkap mereka gitu ya. Jadi akhirnya mereka membuat perangkap di hari Jumat itu, di sore hari Jumat, untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Kemudian mereka pun memanennya hari Ahad. Mereka mengatakan kami tidak ngambil ikan dari Sabtu, cuman mereka pasang jaring di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu ditangkapnya hari Ahad, kan itu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah. Ya. Akhirnya kemudian segelintir orang ini toh nggak ada masalah. Maksudnya tidak ada azab kepada mereka. Mulailah diikuti oleh kawan-kawannya. Jadilah banyak. Buat kayak gitu semua satu kampung itu, kecuali orang-orang yang dirahmati dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makin banyaklah orang mengikuti gaya-gaya tersebut. Semua pasang jaring di hari Jumat untuk ikan hari Sabtu, dipanennya hari Ahad. Ketika kemudian lama mereka melakukan seperti dan mereka mendapatkan kesenangan dari situ. Mereka menganggap kan ikan yang kita ambil kan hari Sabtu, itu ikan hari Sabtu. Katanya kalau kita ngambil ikan dari Sabtu akan datang azab dari Allah Azza wa Jalla. Ada pun azab dari Allah. Akhirnya kemudian ada yang tajarru, sebagian mereka ada yang mulai berani mengambil ikan langsung dari Sabtu. Udah nggak ada lagi cerita pasang jaring Jumat untuk diambil hari Minggu, tidak, langsung hari Sabtunya mereka nyemplung ke laut. Mulainya sedikit, kok juga tidak turun azab kepada mereka gitu ya. Akhirnya kemudian orang-orang pun mulai ikut 1, 2, 3, akhirnya ramelah orang ikut mengambil ikan di hari Sabtu. Di sini Allah mengatakan id ya'duna fi sabti, ketika mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Akhirnya kemudian manusia terpecah menjadi 3. Manusia terpecah menjadi 3. Wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Kemudian, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan bertanggung jawab kepada Tuhan dan agar mereka bertakwa kepada Allah. Dari ayat ini ada 3 kelompok. Bani Israel di kampung itu terbagi menjadi 3 kelompok setelah peristiwa mereka rame-rame mengambil ikan dari Sabtu. Kelompok yang pertama orang-orang fasik. Mereka mengambil ikan di hari Sabtu, yang tua yang muda ikut terlibat di situ. Kelompok yang kedua keras, tidak boleh kau ini ngambil ikan dari Sabtu, nanti azab akan turun kepada kalian. Kelompok yang ketiga pula bising kepada orang yang melarang mencari ikan di hari Sabtu. Makanya Allah mengatakan, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikum. Ngapain kalian bising kepada mereka? Biarkan sajalah mereka mencari ikan di hari Sabtu. Mereka itu umat yang pasti azab akan turun kepada mereka. Ini enggak bersyukur ada orang lain menasihati, disalahkan pula orang menasihati. Begitulah di masyarakat, ikhwan. Pasti orang itu terbagi menjadi 3. Ada pelaku maksiat, ada orang yang melarang maksiat, ada yang ketiga tidak suka kepada orang yang melarang kepada maksiat. Sudahlah, biarkan tetangga itu, kalian bising kali, biarkanlah di gitu. Itu di masyarakat kan gitu. Jadi umat terpecah jadi 3 di sini. Ya. Tetapi orang-orang yang melarang punya alasan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kenapa kami larang mereka? Agar kami punya alasan. Kalau nanti Allah mengatakan, kenapa kau tidak larang? Aku sudah larang kok, Rabb, kan gitu maksudnya ya. Tapi mereka tetap seperti itu. Jadi dia punya tanggung jawab dakwah gitu ya. Falamma nasu ma dzukiru bi anjayna alladhina yanhauna anis-su wa akhadna alladhina zalamu bi adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka cuek. Orang-orang itu nggak didengar lagi tuh. Orang-orang yang menasihati mereka nggak didengar sudah. Apalagi sudah ada pembelaan kan dari orang-orang yang melarang orang yang melarang.
Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang-orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang dihinakan. Jadi begini kisahnya. Kita kembali kepada surah Al-Baqarah. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mau dekat dengan orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu, sepakat orang-orang yang beriman membuat pagar. Nampaknya kalian dengan kami tidak bisa. Kalau kami masih satu kampung sama kalian, kemudian Allah azab kalian, maka azab bukan hanya menimpa kalian, kami juga kena. Kalian sudah kami nasihati, kalian tidak mau. Kalau begitu kita pisah saja. Akhirnya kemudian orang-orang yang beriman keluar dari kampung itu, kemudian membuat dinding tinggi-tinggi untuk memisahkan kampung mereka dengan kampung orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Dibuatlah dinding tinggi sehingga terpisahkan. Jadi orang-orang yang tidak mau melihat mereka keluar, sehingga di kampung itu hanya tinggal dua kelompok. Kelompok pertama yang mencari ikan di hari Sabtu, kelompok yang kedua yang melarang kepada orang yang melarang yang mencari ikan di hari Sabtu. Satu kampung dilihat. Dari situ ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi? Biasanya di balik tembok itu apabila mereka dapat ikan, ramai. Biasalah nelayan kalau pulang dari lautan dapat tangkapan itu kan senang mereka, jerit-jerit gitu ya, teriak saking senangnya. Dan itu mereka biasa dengar hari-hari, terutama di hari Sabtu mereka ramai. Tapi suatu hari tidak pula ada suara. Senyap di hari Sabtu itu, tidak ada orang yang biasanya ramai kali, tak ada satu suara manusia pun. Sementara orang-orang yang beriman kan di balik dinding tuh, kok biasa ramai belum ada ini. Penasaranlah orang-orang, coba lihat, tanjatlah tebing itu. Kemana mereka perginya? Kok tidak ramai-ramai? Akhirnya satu orang diutus untuk memanjat dinding, melihat. Pas dilihat ke kampungnya itu, tak ada satu orang pun. Tidak ada satu orang pun. Akhirnya kemudian dilaporkan kepada ulamanya, tidak ada orang di kampung itu, sepi, tak ada orang, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, tidak ada semuanya. Kagetlah akhirnya. Dari situ mereka bersepakat untuk membuka dinding pemisah, pagar pemisah, benteng pemisah antara kampung mereka dengan kampung orang yang melanggar dari Sabtu. Ketika dibuka dindingnya itu, pintu dindingnya itu, tiba-tiba mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Tidak ada orang sama sekali, tetapi ada kera-kera yang sedang menempel di dinding-dinding mereka. Semua kera di situsnya. Sebagian dan babi. Jadi ada yang dikutuk jadi kera, ada yang dikutuk jadi babi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai penguat daripada surah Al-A'raf dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tadi mana ayat berapa tadi? Ayat 6. Baik. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami jadikan, dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara mereka di hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Maka kami jadikan yang demikian itu nakalan, peringatan, lima baina yadaihi wa ma khalfaha, bagi orang-orang yang ada pada masa itu, bagi orang-orang yang akan datang kemudian, wa mau'idatan lil muttaqin, dan juga bagi pelajaran yang bisa diambil orang-orang yang bertakwa jauh setelah peristiwa itu. Jadi ketika kemudian mereka orang yang beriman membuka gerbang itu, ternyata diambil pemandangan yang luar biasa, mereka menjadi keras semuanya, dan sebagian mereka jadi babi. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang muda-muda semua dikutuk jadi kera, dan yang babi itu yang tua-tua. Jadi yang tua dikutuk jadi babi, yang muda-muda dikutuk jadi kera. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu itu dikutuk jadi kera. Kemudian yang kedua, orang yang memperingatkan orang yang melanggar di hari Sabtu dikutuk jadi babi.
Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak melakukan inkar kemungkaran, malah melarang kepada orang yang mengingkari kemungkaran kan. Sudahlah, jangan kau bising kepada mereka. Ini kan seolah-olah menghalangi kan orang yang sedang mengingkari sebuah kemungkaran. Akhirnya mereka terkena kutuk juga. Makanya Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu khassah. Takutlah kepada fitnah yang kalau Allah timpakan bukan hanya orang zalim yang kena, orang baik pun terkena imbasnya di situ. Kalau tidak ada keingkaran kepada mungkar, ya. Makanya bahaya membiarkan kemungkaran itu. Mereka pun terseret akhirnya. Ada yang mengatakan mereka tidak lama usianya, ketika mereka sudah dikutuk, sebagian jadi keras, sebagian jadi babi, dalam tempo sesingkat-singkatnya kurang lebih 3 hari Allah binasakan semuanya. Allah bisa binasakan semuanya. Makanya kalau kita menyinggung orang-orang Yahudi, kita katakan apa? Ikhwanu qiradata wal khanazir. Orang-orang Yahudi itu saudara dari yang dikutuk menjadi kera dan babi. Biasanya kan seperti itu. Kalau orang-orang Yahudi itu kita katakan apa? Ikhwanu qiradata wal khanazir gitu. Mereka saudara orang-orang yang dikutuk jadi kera dan babi. Pada kisah Ashabus Sabti di sini. Ya, tetapi walaupun demikian sudah jelas-jelas kan mereka dikutuk jadi babi, dan orang-orang Bani Israel yang beriman melihat, kemudian mereka pun akhirnya selamat dari kutukan itu, kemudian mereka hidup di tempat lain, muncul lagi pelanggaran dari mereka. Nah, begitulah Bani Israel gitu ya. Jadi ada saja pelanggarannya, turun azab, tobat, lakukan pelanggaran lagi, tobat lagi, diterima, buat pelanggaran lagi. Begitulah Bani Israel. Makanya dalam surah Al-Baqarah paling banyak kisah-kisah pelanggaran Bani Israel, padahal Allah sudah anugerahkan nikmat yang begitu banyak kepada mereka. Seperti nanti setelahnya kita akan berkisah tentang kisah Baqarah Bani Israil. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Bagaimana kisah Baqarah, sapi betina Bani Israel? Allah kita lanjutkan di minggu depan. Wallahu alam. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Fadhal. Kalau saya hafal, silakan. Kira-kira yang disebut Injil itu yang mana? Kalau tadi dari semua itu karangan terus yang benar itu apa memang pernah ada? Yang kedua, saya sering ngomong Israel cerita. Nah, tidak ada penting yang setelah kita cari dalil yang ada, apakah Israel tidak ada lagi. Seperti Jumat kemarin, ada diceritakan ketika putri Rasulullah SAW di kubur, ada suara dari kubur. Itu tidak ada apakah Israel atau yang kanan putih. Itu di zaman Nabi. Setelah Nabi kan ketika Fatimah wafat. Iya kan di zaman Nabi. Berarti Israel lihat, lah kan Israel kan cerita umat dulu. Itu bisa saja hadis tidak jelas atau karang-karang. Taib. Yang ketiga, tadi Pak Duta, kita bagaimana menyampaikan kritik. Di WA kan sering Pak, pemerintah tidak kritik. Ada yang tidak jadi tertawa. Padahal kita tahu ada tindakan pemerintah dan memang begitu, dan ada kesalahan. Kita yang diserang, kita boleh sebenarnya. Taib. Alhamdulillah. Bicara tentang Injil, kita harus pahami bahwa Nabi Isa bin Maryam diturunkan kepada dia Injil. Kemudian Injil ini diajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya mengarang lagi. Jadi banyaklah Injil itu. Ya, jadilah muncul Injil Yohanna, Markus, Matta gitu ya. Ada lagi, Injil itu sebenarnya banyak, ada 40 lebih. Itu kan yang disepakati 4. Tapi yang lainnya kan diperselisihkan. Tetapi Isa diturunkan Injil kepada dia. Masalahnya, apa yang diajarkan murid-muridnya Isa bin Maryam kepada orang-orang Nasrani, itulah ajaran yang benar dari Isa. Makanya penyimpangan Nasrani kepada Injil itu setelah 200, ada yang mengatakan 300 tahun setelahnya.
Baru kemudian terjadi penyimpangan. Sebelumnya mereka mengikuti Isa bin Maryam. Tapi tidak semua orang Nasrani menyimpang. Ada juga yang bertauhid. Di zaman Rasulullah ada namanya Waraqah bin Naufal. Masih bagus Nasraninya gitu ya. Tidak semua, masing-masing agama kan ada yang mentauhidkan Allah, ada yang menyimpang. Islam juga sama. Zaman sekarang ada orang Islam tapi datang ke kuburan, datang ke dukun, datang ke tempat-tempat keramat. Ya ada juga yang mentauhidkan Allah. Semua agama itu pasti ada yang mentauhidkan, ada yang menyimpang kan begitu. Tidak semua, banyak juga orang yang baik. Tetapi Anda harus bedakan antara Taurat, Injil dan Quran. Ada yang mengatakan bahwa Taurat tidak bisa memansuh Injil tidak bisa memansuh Taurat, atau Taurat menghukumi Injil tidak. Tapi beda dengan Al-Quran. Quran itu disebut muhaiminah, menghukumi Injil dan Taurat. Makanya memansuh kedua buku itu, kedua kitab itu setelah datangnya Quran tidak boleh lagi digunakan. Tetapi kalau Injil dengan Taurat tidak, bahasa mereka itu perjanjian lama dengan perjanjian baru, tidak saling menghapus satu dengan yang lain. Walaupun ada juga yang mengatakan Taurat lebih sempurna dari segi hukum-hukum yang dicantumkan. Beda dengan Zabur. Kalau Zabur kan tidak ada hukum-hukum yang dicantumkan. Zabur itu kan hanya kitab mawaid, hanya nasihat-nasihat, jangan melembutkan hati, mengingat kematian, itu Zabur. Makanya bentuknya taranum. Ya, kalau Zabur itu. Lain dengan Injil ataupun Taurat ataupun Quran memang berisi hukum-hukum. Ya, itu harus dibedakan. Makanya kemudian kita harus beriman dengan kitab-kitab ini. Tetapi setelah datangnya Al-Quran tidak ada cerita. Setelah datangnya Al-Quran tidak ada cerita. Al-Quran sendiri sebenarnya di zaman Nabi SAW kan tidak ada mushaf seperti yang saya pegang ini. Semua para sahabat itu mereka menghafal Quran itu di dada-dada mereka. Ada penulis-penulis wahyu seperti Ali bin Abi Thalib punya mushaf karena dia adalah katibul wahyi, tapi susunannya beda. Kalau Ali bin Abi Thalib itu menulis mushaf, dia menyesuaikan dengan turunnya ayat. Urut pamannya nih, ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka itu dicantum ayat pertama. Dan ayat terakhir umpamanya idza jaa nasrullahi wal fath, itulah ayat terakhir. Ada namanya mushaf Abdullah bin Mas'ud. Mushaf Abdullah bin Mas'ud itu dia dicantumkan ayatnya sama tafsirnya sekalian. Jadi ayatnya tafsirnya juga di situ ditulis. Itu namanya mushaf Abdullah bin Mas'ud. Ada namanya mushaf Ubay bin Ka'ab yang tartibnya sama dengan tartib yang kita baca kan gitu ya. Dan beberapa sahabat yang disebut dengan penulis wahyu. Penulis wahyu itu banyak ya kan, Ali, Muawiyah, kemudian Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Zaid, dan banyak sahabat itu, ada sekitar 40 kurang lebih, itu disebut penulis wahyu. Tetapi kan tidak ada pegangan satu mushaf karena masing-masing sahabat itu punya catatan sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa dipegang oleh sahabat, kesepakatan bahwa punya Ali yang harus dipegang, punya Ubay harus dipegang, tidak ada. Baru di zaman Umar radhiyallahu an, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerangi orang-orang murtad di perang Yamamah, banyak hufadzul Quran mati di situ. Sehingga Umar ada kekhawatiran kalau seandainya tidak ada para penghafal Quran karena sudah mati semuanya, maka Quran akan ditinggalkan dan tidak akan jadi perhatian kaum muslimin ketika para penghafal Quran itu gugur. Makanya Umar datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tolonglah kumpulkan mushaf itu dari para penulis wahyu itu supaya jangan hilang. Akhirnya Abu Bakar nggak mau pada awalnya, tapi kemudian Allah bukakan hati Abu Bakar. Akhirnya kemudian dikumpulkan para penulis wahyu, diminta mana catatan-catatan kalian, maka dikumpulkan jadi satu di era Abu Bakar, tapi bukan jadi rujukan, hanya ditaruh gitu saja. Kemudian di masa Umar karena masih ada para penghafal Quran, tetap ditaruh juga. Di masa Umar meninggal, ditaruh juga di rumah Hafsah. Baru di era Utsman bin Affan, Utsman ini satu-satunya khalifah yang menyeberangkan pasukan lewat lautan. Di zaman Abu Bakar Umar nggak ada pasukan lewat lautan itu, semua jalan darat. Karena Umar khawatir kondisi lautan begitu dahsyatnya kan. Tapi Muawiyah memaksa di zaman Utsman, akhirnya diberangkatkan juga. Sampailah terjadi penyeberuan di zaman Utsman kepada Armenia, ke daratan Irak sana, dipimpin Hudzaifah bin Yaman. Terjadilah khilaf qiraah. Khilaf qiraah ini cemana nih? Yang ini mengatakan innallaha huwal ghaniyul hamid, yang mengatakan gak ada huanya langsung ghaniyul hamid, macam-macam, akhirnya melemahkan pasukan. Tetapi ujung-ujungnya Allah menangkan peperangan itu. Sampailah berita ini dilaporkan Hudzaifah kepada Utsman. Ya Utsman, sahabat khilaf masalah qiraah. Kamu harus melihat kondisi mereka, jangan sampai mereka berselisih seperti orang-orang Yahudi Nasrani berselisih gitu.
Akhirnya kemudian Utsman pun membuat aturan, panggil 4 orang, 3 sahabat 1 tabi'in. Dipanggillah Zaid ibn Thabit, dipanggillah Abdullah ibn Zubair, Abdurrahman ibn As, dan beberapa, pokoknya 3 orang dari sahabat, 1 orang dari tabi'in. Kemudian kata Utsman, ambil mushaf yang ada di Hafsah, salin. Qiraah yang bermasalah, qiraah syadzah, buang, bakar. Dan qiraah yang disepakati dan yang terakhir dibaca Nabi, itulah yang sah sebagai Quran. Maka Utsman pun kemudian memerintahkan 4 orang ini, akhirnya disadurlah dengan cara menyalin, kemudian yang sepakat diletakkan, yang tidak sepakat dibuang, yang terakhir dibaca Nabi dicatat, yang menjadi perselisihan dibuang. Akhirnya dicetaklah menjadi 7 cetakan, 7 mushaf bahasa kita. Dulu kan bukan cetakan, ya mungkin salinan, 7 salinan. 7 salinan ini diletakkan, dikirim ke beberapa daerah negeri-negeri Islam sampai ke Syam, supaya yang di sana jangan menyelisih yang di sini, yang di sini jangan menyelisih yang di sana. Akhirnya ketika dibagikan 7 itu, maka sepakatlah kaum muslimin baca Quran dengan cara satu bacaan yang disebut dengan mushaf Utsmani. Sebenarnya kalau cerita Quran itu ada 2 ilmu yang antum harus pahami. Dalam Quran ini ada 2 ilmu. Yang pertama namanya ilmu rasmi, yang kedua namanya ilmu qiraati. Ilmu rasmi itu berkaitan dengan tulisan. Pada awalnya Quran ini ditulis di zaman Utsman, itu tidak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Gimana mau baca? Tidak bisa dibedakan mana ba dengan sa, tidak bisa dibedakan mana ro dengan za, tidak bisa dibedakan mana sin dengan shin. Nggak ada titiknya. Ya, itu marhalah yang pertama, nggak ada sama sekali titiknya. Maka disebut qiraah muhmalah namanya. Ada qiraah muhmalah, ada qiraah mu'jamah namanya, ya. Kalau antum belajar ulumul Quran tuh. Jadi setelah itu kemudian marhalah yang kedua, marhalah peletakan titik. Dari muhmalah menjadi mu'jamah. Maka mulailah dibedakan mana ba, mana ta, mana sa, mana sya, mana sa, mana ro, mana za. Akhirnya mulailah dibedakan. Tapi belum ada harokat. Baru setelah itu marhalah yang ketiga, pengharokatan. Tetapi hanya diharokati saja, ya, belum ada i'rabnya, belum ada ilmu bahasa Arab di situ, hanya diharokati saja. Baru malah yang keempat, memasukkan ulumul Arabiyah kepada ulumul Quran. Ya, ilmu bahasa Arab itu kan ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu ma'ani, ilmu balaghah, gitu ya. Kemudian ilmu mantik, ilmu nazam, macam-macam ilmu bahasa Arab itu. Ya kita kenal nahwu saraf aja lah kan itu. Tapi banyak ilmu bahasa Arab. Dimasukkanlah ilmu ulumul Arabiyah kepada ilmu Al-Quran. Mulailah dikenal mana fa'il, mana maf'ul. Sehingga bacaan ujungnya nampak. Harus dibaca dhammahkah, dibaca fathahkah, dibaca kasrahkah. Kalau dia fa'il dhammah, kalau dia maf'ul kasrah, kalau majrur kalau maf'ul fathah, kalau majrur dhammah, kalau jazam sukun. Mulai ujung-ujungnya nampak tuh, sehingga enak bacanya. Ya kan? Dan itu terjadi di zaman Ali radhiyallahu an, karena ada satu kasus, ada seorang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali itu, dia pulang ke rumahnya, dia dengar anaknya baca Quran. Kok salah bacanya pada orang Arab? Dia datang kepada Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, anak saya saja orang Arab salah baca. Sekarang banyak orang-orang ajam, orang-orang di luar Arab pada masuk Islam. Macam mana dengan mereka nanti? Tolonglah Quran ini kalau bisa diharokati, dijelaskan, di-i'rabi gitu ya, supaya nggak salah baca. Sejak itulah Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengharokati Al-Quran, memasukkan ulumul Arabiyah kepada ulumul Quran, sehingga Quran enak dibaca. Sampai sekarang ini, ya, namanya ilmu rasmi namanya. Ya, walaupun antara catatan dengan imla terkadang berbeda. Kemudian yang kedua ada namanya ilmu qiraah. Beda ilmu qiraah dengan ilmu rasmi, karena ilmu qiraah itu bicara tentang lahjah. Wadduha, wadduha, kan itu ya. Itu lahjah namanya. Siapa yang pertama mengajari? Jibril. Jibril mengajari Nabi SAW 7 qiraah yang disebut dengan sab'atu ahruf namanya. 7 qiraah. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab berselisih dengan Hisham, sama-sama sahabat Nabi.
Hisham ini membaca Quran, kata Umar, salah, aku mendengar Rasul tidak kayak gitu bacaannya, katanya, lahjahnya maksudnya. Dibawalah Hisham ke hadapan Rasul. Kata Umar, ya Rasulullah, Hisham membaca bacaan berbeda yang aku dengar dari dirimu. Kata Rasul, oke, Hisham baca Quran. Hisham pun baca Quran. Kata Rasulullah, itulah qiraah yang diajarkan Jibril kepada aku. Sekarang kau Umar baca Quran. Umar pun baca Quran. Kata Rasulullah, baca sama dengan Jibril turunkan. Kemudian Rasul mengatakan, Jibril mengajarkan qiraah kepadaku sab'atu ahrufin, 7 lahjah. Makanya disebut ada 7 qiraah. Qiraatus sab'ah namanya. Kemudian dengan berlalunya waktu, ya kan, akhirnya datanglah para ulama qiraah beristihad menjadi 10 disebut qiraatu asyara. Itu setelahnya tapi ya. Tetapi Jibril hanya mengajarkan kepada Rasul hanya qiraah sab'ah saja. Itu namanya ilmu qiraah ya. Jadi ada ilmu rasmi, ada ilmu qiraah. Jadi kita belajar pula usul Quran ya. Padahal ini di pesantren yang begini-begini ya. Mudah-mudahan manfaatnya lah. Sudah jam 9. Saya kira cukup. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,